sudah tiba di Rio dan tinggal menuju hotel. Tapi aku nggak yakin dengan taksinya ya. Gimana ini? Kita lihat nanti lah. Dan juga harus menukarkan uang karena masih pegang uang US dollar dan hanya sedikit Brazilian real. Jadi mungkin akan menyulitkan ya kalau harus cari money changer di luar bandara, karena belum tentu area tempat menginap tadi nanti belum tentu di daerah turis, jadi harus cari tempat yang cocok untuk money changer yang ada di bandara. Arrival exit gates. Need to find katanya untuk dapat Grab harus juga dapat Uber harus ke kedua, lantai 2. Saya akan menuju lantai 2. Semoga bisa. Door B or C. But I only find door B, door C. Jadi dari pintu keluar terminal kedatangan, kalau mau naik Uber, kalau mau naik taksi resmi itu ada di sana. Kalau mau naik Uber harus naik ke atas, ke lantai 2. Kayaknya ini tempat naik turun penumpang biasa gitu ya. Dan pilihannya ada di door C atau door B. Ini kita harus cari dulu door C itu di mana dan door B itu di mana. Oh, ini door B nih. Kayaknya bisa di sini. Oh, ada, aku harus bilang dulu ke sana. Sorry. Pardon. Sir. Go again. Yes, Mr. Jefferson. Yes, sir. To Flamengo. Dirija-se ao local de destino em Windsor, Florida Hotel. Vire levemente à direita.
Oke. Review sedikit. Nah, so Asian. Keren. Ini ada lemari dengan deposit box, kasur yang cukup besar untuk satu orang, kulkas di sini. Ada isinya, tapi kita harus cek dulu kena charge atau enggak, atau itu komplement. TV, view, not bad lah ya, nggak tinggi soalnya. Harus keluar kalau mau lihat view yang lebih cakep. Oh, harus nyalain dulu. Lupa. Oke. Mana nih? Kamar mandi. Buat apa ini? Tahu. Shower. Dan seperti biasa, kalau udah di luar negeri itu toilet nggak pakai semprotan. Not bad. Istirahat, bro. Tadi resepsionisnya juga agak sedikit judes ya. Aku itu buat booking dari tanggal 23 untuk tanggal 23, which is hari ini, ke 24 ya. Kemudian di 24 sampai ke 28 itu harus ditanggung oleh panitia yang ngundang acara. Dan 28 29 aku check in booking by myself lagi gitu. Tapi tadi dia agak sedikit bingung, dan kemudian maksudku tadi aku tanyanya bahwa apakah pakai ruangan yang sama gitu ya kan, takutnya dari panitia ternyata ruangannya berbeda atau lebih tinggi gitu, ternyata ruangannya sama gitu. Itu aja yang sudah yang aku tanya, cuman dia sedikit agak judes sih tadi cara melayaninya. Oke, sekian untuk berikutnya. Nanti mungkin harus istirahat dulu hari ini dan akan explore Rio besok. Ini di National Museum of Republic Brazil. Jadi kayak semacam ada bazar gitu guys. Makanya jadi tertarik buat lihat-lihat. Atau ada souvenir yang bagus yang bisa kita bawa ya kan. Sabun, pulpen. Kalau pulpennya gambar Cristo Edensor aku mau sih, tapi kalau enggak janganlah. Tadi banyak banget yang ngantri, ini kayak pastel gitu, tapi gede, harganya 12 real. Isinya chicken, aku kayak jadi ini kayak festival gitu ya, di belakang museumnya Nasional Brazil. Karena dekat dari hotel, jadi lo mampir aja ke sini. Aku belum dapat dagingnya apa tadi. Mereka juga jual sari tembus. Oke, sekarang udah ada di Rio Jackstar atau Rio Star, atau orang juga nyebutnya Roda Gigante de Rio. Ini adalah Ferris wheel atau biang lala besar ya, yang ada di Rio, mirip kayak London Eye. Dan tiket masuknya itu sekitar Rp200.000, 79 Brazilian Real. Jadi ini cukup besar dan bisa melihat satu kota Rio. Jadi ini pilihan pertama untuk jalan-jalan. Tadi juga dapat note dari sini, kayaknya terkait apa aja yang ada di Rio ya. Tapi sayangnya harus scan barcode Rio Tour.
ini cukup tinggi ya. Aku kurang tahu tingginya berapa, nanti kita cari tahu. Mungkin sekitar 250 meter dan dia berputar cukup lamban ya, tapi memang Ferris wheel bukan yang ada di pasar malam ya. Tiket masuk 79 Brazilian Real atau aku beli sekitar 230.000. Itu bisa dibeli online, dan kalau beli online lebih gampang karena bisa langsung scan gitu masuk. Tapi sulitnya wajah-wajah Indonesia ya. Brazil ini kayak multi banget, jadi multi etnis banget. Banyak mulai dari yang kulit hitam, kemudian yang sedikit bule, India bahkan. Jadi itu kelihatannya mereka agak sedikit membingung, sulit membedakan gitu mana foreign, mana domestik, mana lokal gitu. Jadi beberapa kali naik masuk ke tempat wisata itu dikira turis lokal mungkin ya, atau mungkin orang lokal, jadi juga diajak bahasa Inggris langsung. Dan aku harus bilang dulu, sorry, I don't speak Portuguese, I speak English, kayak gitulah. Jadi itu agak sedikit menyulitkan ya. Meskipun bahasa Inggrisku juga nggak begitu banget. On the line, thank you. Jadi katanya 20 menit untuk naik satu putaran. Okay. Is it our turn? Okay. Hola. Thank you. Ya, karena sepi jadi sendirian ya. Sendirian sekali. Dan ini ada AC-nya. Jadi nggak ada soal. Nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa. Jadi bebas. Bawahnya aman, nggak ada lubang sedikit pun. Dan ini geraknya pelan sekali. Sayang dia kacanya nggak terlalu clear ya, hanya yang kotor gitu, jadi nggak terlalu nampak. Itu pemukiman di atas bukit khas banget kota Rio de Janeiro. Dan ada tram, wah, norak banget gue, anjir tramnya, wih. Tapi nggak pakai listrik loh, nggak pakai listrik, nggak ada lintas aliran atas. Dari mana energinya ya? Ada tram. Dan ini bersebelahan dengan pelabuhan ya. Jadi tadi suaranya jeger gitu, kayak kaget, aku kira berasal dari ini, ternyata dari sebelah ini, dari bongkar muat. Ini kayak bebatuan gitu, hasil tambang. Oligarkinya bikin undang-undang ya. Nah ini di sebelah ini adalah Aquario. Jadi kayak semacam SeaWorld kalau di Indonesia ya, atau Aquarium, Jakarta Aquarium gitu. Cuman gak menarik kayaknya, cukup kecil tempatnya, tapi juga tetap jadi destinasi favorit di sini. Wah, itu ada jembatan yang cukup panjang, aku nggak tahu itu kemana, mungkin dicek dulu. Kayaknya punya rumah di atas ini asik juga ya. Nah ini terowongan nih, tunnel. Jadi cukup banyak daerah sini dibikin tunnel gitu ya untuk jalan-jalannya. Cakep kan ya. Apa yang bisa dilihat dari atas roda giganti ini? Ada ya, Sugarloaf Mountain, arah mana sih? Arah sana ya? Oh, jadi jembatan itu menghubungkan antara kota Rio dengan kota di sebelahnya. Karena Rio ini kan berbentuk ada teluk ya, ini teluknya. Oke, itu menghubungkan kota di sana. Itu ada pesawat dari Bandara Udara Rio. Rio tuh punya 2 bandara ya, Rio Galileo
Tom Jobim ya. Satu lagi itu Rio apa lupa namanya. Ini kalau di pinggir Sungai Musi dibangun ini juga bagus juga sih. Oke, selesai dari Rio Yapstar. Kita akan coba jalan menuju destinasi berikutnya. Aku mau cari souvenir sih, oleh-oleh atau apapun itu. Katanya di Sahara Market itu cukup banyak yang punya. Tapi sebelum itu kita coba naik. Bisa naik InDrive atau naik Uber, mungkin naik taksi, tapi aku mau coba naik tramnya dulu. Kira-kira ada nggak yang jual kartu tram di sana? Kalau ada ya kita naikin aja ya kan. Main bisa murah dan juga bisa merasakan sensasi naik tram yang kita belum pernah. Ini salah satu tramnya cuy. Tapi tadi bermasalah ya. Begitu mau coba masukin buat beli Rio Card, dia gagal karena mungkin kartu debitnya nggak kebaca. Ya sayang banget. Dia pakai aliran atas ya, ada pantografnya, tapi kita nggak tahu gimana dia ngambil energi buat pantograf itu. Jadi ya udahlah ya, nyesel juga. Mereka menyebutnya VLT ketimbang tram. Kita balik lagi ke Rio Star dan take InDrive ke Sahara Market. Aku kayaknya pilihlah sini deh, karena sana tadi ada gelandangan. Ini lagi dalam InDrive perjalanan menuju Uruguayna. Katanya di sana ada market untuk souvenir sebetulnya. Tapi tadi saya tanya drivernya, dia nggak tahu pasar seperti apa. Tapi aku dengar sih Sahara Market atau apapun itulah ya. Jadi mungkin ke sana dulu, dicek dulu, by walk aja jalan kaki. Nanti kita lihat ada yang bagus atau enggak. Kalau nggak ada mungkin nanti ya cari di tempat-tempat wisata kayak Cristo atau di apa namanya Sugarloaf Mountain. Kita lewat kawasan-kawasan yang banyak banget bangunan tuanya ya. Dan bukan tidak terawat ya. Coret-coretan di dinding itu memang diperbolehkan oleh pemerintah kota Rio. Jadi memang banyak sekali orang yang coret-coret dinding, membuatkan mungkin juga ekspresi terkait dengan politik maupun segala macam. Jadi banyak banget yang memberikan, yang coret-coret. Tuh. Cakep ya. Ada yang cakep, ada yang enggak sih. Lebih murah bahkan, tapi memang ya, fasilitas adanya ya. Nggak ada AC, dia nggak menyalakan AC. Tram. Dia nggak pakai AC dan juga ya mobilnya kecil-kecil ya. Tapi apa boleh buat lah. Salgan itu populer banget ya di sini. Jadi itu kayak sari tebu, banyak banget yang jual. Jadi kayak minuman favorit orang sini gitu. Tiba di Uruguayna Market. Ini banyak banget pasar. Nih seluler bro. Udah masuk pasar gini harus hati-hati ya, karena Brazil ini bahaya. Sebenarnya bahaya untuk mengeluarkan HP di sini ya, karena ini bentuknya pasar. Aku nggak mau kelihatan seperti turis banget. Tapi kayaknya sayang kalau nggak dimanfaatkan. Sat. Wow. Cukup banyak nih eco bag.
tote bag. Panas. Pokoknya malas. Oke. Cukup murah. Ini 3 reel sama 5 reel. Kita cari yang lain. Kita harus bawa patung-patungan coy. Ya kan? Minimal 1 aja patungnya. Tapi ini kayaknya patungnya agak lebih mahal daripada yang tempat satu lagi. Nanti aku cari di satu lagi deh. Coba sekali tuh dari tadi cari beberapa oleh-oleh untuk souvenir. Sebenarnya dibilang good deal juga bisa ya, karena memang harganya cukup terjangkau lah sebetulnya. Cuman mostly nggak bisa bahasa Inggris, itu satu soal. Kemudian yang kedua, memang nggak sulit cari yang cocok. Apalagi tadi sendal, misalkan Havaianas itu banyak banget yang jual di sini Havaianas, tapi aku nggak yakin kalau itu original. Jadi itu berat banget. Dan sekarang lagi makan, kita makan siang terlebih dahulu. Kayak semacam Chinese restaurant, tapi aku nggak tahu apa yang aku makan. Tapi yang jelas aku ambil karamau, itu karena shrimp dia dari udang, jadi menghindari kamu. Ternyata itu pork. Yang punya Chinese, bapaknya Chinese. Ini yang harganya pastel. Aku udah pernah makan pastel, tapi ini yang karamau. Dan ini juga noodle. Kalian tahu saya rekam? Ini karamau namanya. Shrimp, vegetables, ada kentang, ada nasi. Ada nasi? Ya. Tahu atau yang coklat ini yang tapi lah kecil. Ternyata kacang, semacam kacang merah itu. Kemudian ada udang, nasinya sangat kering, dan kentang seperti biasa. Ya, berikutnya tempat yang harus didatangi adalah Copacabana. Jadi dari hotel itu hanya 17 riel menggunakan InDrive. Sebetulnya bisa mendapatkan lebih murah ya, tapi penawaran sistemnya. So, this is the condition of Copacabana. Ini adalah pantai yang cukup paling terkenal di Rio, paling rame, banyak jajanan, banyak kafe, minuman. Meskipun Cristo Edensor tidak terlihat dari sini ya. Kalau Cristo Edensor itu kayaknya dari Botafogo. Kita akan menyeberang ke sana, lalu menikmati pantai. Iya, selamat datang di Copacabana. Cukup berpasir ya, jelas ya, namanya juga pantai ya kan. Tapi ada juga pantai yang karang sih. Nah, jadi ini kita akan enjoy situasi atau enjoy pemandangan di Copacabana sore hari. Sini cukup banyak orang yang berolahraga. Tuh, aku nggak tahu itu apa, tenis pantai. Kemudian ini sepak bola pantai. Ini sepertinya sedang dibuatkan apa ya ini ya? Mungkin World Beach Soccer atau olahraga pantai lainnya. Selamat sore, menikmati ombak di Copacabana Beach, beraya di Copacabana. Ini adalah
pantai yang terkenal di Rio, pantai yang cukup besar dibanding dengan pantai-pantai lain seperti Botafogo. Dan ini juga banyak ini pantainya cukup deras ya, cukup tinggi ombaknya karena memang berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Ocean. Dan suasana sini cukup ramai, tenang, cuman banyak scam ya, hati-hati ya, banyak pedagang-pedagang yang jualan dan itu agak memaksa menawarinnya dan harus siaga gitu HP, jangan sampai kalau kayak gini pegang gini terus dideketin orang, jangan sampai terlalu dekat dan refleks juga harus bagus. Itu ada helikopter cukup sering ya mondar-mandir, biasanya kayaknya salah satu atraksi wisata gitu loh. Jadi bisa sewa helikopter keliling Rio, termasuk juga ke Cristo Redentor, ke Sugarloaf Mountain dan lain-lain. Cukup banyak menjual souvenir di sini. Tapi yang paling terkenal tuh ini ya, kain-kain gini ya. Kain Rio, bendera, tote bag, tote bag. Banyak juga yang jual minuman-minuman. Kan coba satu deh kalau ada yang ramai dan menarik, baru kita pulang habis itu jam, karena kita sudah ada acara nanti malam ya. Lagi jalan sore di Rio dan aku nemuin satu tempat yang bagus tuh. Jadi ini kayak penuh kucing gitu, kayak kucing-kucing yang mungkin terlantar kali ya, semuanya diurus di sini. Tapi memang di sini itu orang-orang people loves pet so much ya. Jadi semua orang tuh cinta dengan hewan. Jadi sering banget di jalan itu nemuin orang bawa anjing, bahkan ada yang bawa ke dalam pesawat gitu. Jadi benar-benar mereka sangat senang dengan hewan. Ini hari kedua di Brazil. Tadi kebanyakan ikut acara dan ini adalah free time sampai jam 6 sore nanti ya. Kita manfaatkan waktunya untuk keliling sebentar karena seharusnya di dekat sini itu ada pantai, tapi saya nggak tahu caranya karena itu tertutup. Aduh, harus temuin jalan lain. Oke, kita cari jalan lain ke sana, mungkin belok kiri, habis itu ke sana lagi. Kalau tadi itu kucing, ini anjing nih. Tuh. People love so much. Hampir semua jalanan di Rio itu trotoarnya lebar ya. Jalannya juga lebar sebenarnya. Jadi mobilnya pada ngebut-ngebut. Tapi sebagian besar masih sangat patuh dengan lampu lalu lintas dan membiarkan orang menyeberang jalan. Wow, bus is so full banget busnya. Jadi kita akan berjalan kaki dengan mudah, tapi tetap waspada di tempat-tempat khusus yang agak sepi, itu masih cukup berbahaya. Oke. Ini bus stop. Ya, dari Copacabana kemarin banyak banget nemuin orang main ini ya. Apa ini namanya? Oh, tenis. Beach tenis ya. Iya, tapi cara mainnya berbeda dengan tenis biasa. Kalau tenis biasa harus nyentuh tanah gitu ya, ini enggak. Selain itu pantai ini sedikit lebih ramah ya ketimbang Copacabana, karena Copacabana itu turis banget, banyak banget scam, bukan scam juga sih, aku nggak tahu. Tapi banyak banget orang-orang yang nawarin minuman, nawarin tempat makan, itu yang agak sedikit berlebihan gitu. Jadi ya mirip pantai-pantai di Indonesia lah kalau di tempat-tempat wisata gitu. Nah kalau di sini ini mostly banyakan warga lokal
Jadi mereka semua main olahraga dan lain sekedar kumpul-kumpul dan lain-lain sebagainya itu lebih banyak di sini. Berbeda dengan Copacabana yang relatif turis banget gitu ya. Jadi di sini pun nggak ada yang nawarin makanan gitu. Sepertinya kursi-kursi ini disewain deh. Ini volley, bukan, nggak seru. Kita nonton yang nggak ada aja. Nih, beach tennis. Nah, mereka nggak main serius. Main ini yang paling males apa coba? Ngumpulin bolanya. Entah bolanya khusus atau enggak ya? Obrigados. How much? ¿Cuántos? 10. Oke, wait. Nah, tadi barusan beli churros satu rasa susu ya, latte, milk. Aku beberapa kali lihat latte itu milk di hotel gitu. Satu lagi coklat ya. Try. Nggak terlalu panas ya, terusnya udah dingin, tapi enak. Males banget. Ya, sambil jalan ke hotel. Kita balik tuh. Ini tinggal jalan lurus, belok kanan, terus masuk ke sebelah kiri, itu udah sampai ke hotel. Ada restoran gitu. Mana gue cuma tuh abang fine. Ngerasain vibes nonton bola di Brazil ya. Ini open terbuka. Jadi ada beberapa yang nonton gratisan. Kan ini masih siang jadi masih enak banget enjoy the game ya. Meskipun di malam. Makan ini namanya ayam bakar sih, yang panggang ya. Simple Carabao ya. Jaleo. Ini namanya galetos simple. Jadi ini ayam bakar sederhana. Selera yang dibakar aja. Tapi dia ada kayak acar gitu. Segar. Enak. Ini kayak entah ya, mungkin kayak selontong gitu. Tadi aku cocok sama ayamnya justru malah enak. Terus tabasco dan olive oil. Kita ambil satu. Untuk tabasco. Pedasnya itu beda ya. Pedasnya tuh pedas kecut gitu. Jadi agak terasa lebih pedas daripada umumnya. Wah, rasanya sekitar hotel begini ya. Ini jual buah, jual case. Kalau ada yang mereknya Rio boleh lah. Ada McDonald's over there. Nah, ini pakaiannya khas Brazil tuh kayak gitu ya. Entah itu kayak daster gitu kali. Terlalu seksi. But I will take a picture.
banyak yang beli es krim. Nah, tertarik lah. Es krim McD doang mah banyak, Cok. Apa yang dulu? Tempat kemarin ternyata kalau malamnya rame gini, cuy. Rame banget. Pokoknya nasi keluar. Wow. Rame banget sumpah.